Di tengah hiruk kota, seorang pemuda berwajah letih berdiri di bawah lampu merah dengan gitar tua di tangannya. Baju koko lusuh menempel di tubuhnya, peci hitam sedikit miring. Namanya Raffi, santri miskin yang mengamen demi membiayai operasi ibu angkatnya. Saat lampu berganti merah, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Kaca perlahan turun, memperlihatkan seorang wanita anggun dengan perhiasan berkilau. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu tertegun, menatap gelang kecil di tangan Raffi, lalu air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di dalam hati wanita itu bergetar kalimat, tidak mungkin, wajah itu, gelang itu. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu kota seperti biasa, riuh, terburu, dan sama sekali tidak peduli pada siapapun yang tidak punya apa-apa. Di tengah deret bangunan tinggi yang memantulkan sinar matahari, di persimpangan jalan yang selalu padat, berdirilah seorang pemuda kurus dengan gitar menggantung di dada. Baju kokonya kusam, warna putihnya berubah menjadi kekuningan, seolah sudah menyerap terlalu banyak debu dan peluh. Peci hitam di kepalanya miring sedikit, tapi itulah satu-satunya benda yang masih membuatnya merasa terhormat sebagai santri. Namanya Raffi. Ia menghela napas, menengok lampu lalu lintas yang masih hijau. Arus mobil dan motor mengalir tanpa putus, bagaikan sungai besi yang menderu. Begitu lampu berubah kuning, Raffi menggenggam erat leher gitar. Ketika merah menyala, ia menapakkan kaki ke aspal, melangkah di antara deretan mobil yang perlahan berhenti. Selamat sore, Pak, Bu, suaranya datar tapi berusaha sopan. Izin mengamen sebentar. Semoga Allah mudahkan rezeki Bapak Ibu semua. Tidak banyak yang menoleh. Seorang pria berjas hanya memandangnya sebentar lalu sibuk lagi dengan telepon genggam. Seorang ibu yang duduk di kursi penumpang depan menekan tombol kaca otomatis, menutup jendela seolah Raffi membawa penyakit. Raffi sudah kebal dengan sikap seperti itu. Yang belum kebal adalah hatinya terhadap selembar kertas di kantong baju. Kertas putih itu dilipat kecil, tapi angka di bagian bawahnya terus menari di pelupuk mata. Biaya operasi Max City. Tenggat waktu, besok siang. Raffi menghela napas panjang, lalu mulai memetik gitar. Senar gitar tua itu sudah tidak seimbang suaranya. Namun jemari Raffi yang terlatih membuat dentingan yang keluar tetap terdengar lembut. Ia menyanyikan lagu yang sama seperti beberapa hari terakhir, lagu yang tidak pernah gagal membuat dadanya perih. Seorang ibu menahan lapar. Dalam doa ia berbisik pelan. Ya Allah, cukupkan rizki hari ini. Asal anakku bisa makan. Suara Raffi tidak terlalu keras, tapi ada sesuatu dalam getarannya yang membuat beberapa orang iseng menoleh. Seorang bocah di kursi belakang mobil kijang tua, bahkan sempat bertanya kepada ibunya kenapa mas pengamen hampir menangis waktu menyanyi. Raffi melintasi satu mobil ke mobil lain, menenteng kaleng bekas biskuit yang penyok di sana-sini. 1 koin 1000 jatuh dengan suara nyaring. Raffi tersenyum kecil, menunduk dalam-dalam saat mengucap terima kasih. Semoga Allah balas kebaikannya, Bu. Mobil berganti, wajah berganti, ekspresi pun berganti. Iba, jijik, acuh, kasihan. Semua bercampur menjadi satu. Raffi sudah terbiasa. Ia paling takut pada yang acuh. Karena dari sana, ia merasa seolah dirinya benar-benar tidak ada. Cahaya lampu merah masih menyala ketika sebuah sedan hitam panjang meluncur pelan dan berhenti tepat di depan Raffi. Catnya mengkilap, memantulkan bayangan gedung dan langit. Kaca jendela tertutup rapat, gelap, memisahkan dunia kemewahan di dalam dengan debu jalanan di luar. Tanpa berpikir, Raffi melangkah mendekat. Ia tetap memetik gitar, suaranya merendah, seolah sedang berbisik kepada seseorang yang sangat ia rindukan. Ibu, maaf bila belum bisa membahagiakan. Namamu ada di setiap sujud dan harapan. Saat itulah kaca jendela sedan itu perlahan turun. Waktu seakan melambat. Di balik kaca yang kini terbuka setengah, terlihat wajah seorang wanita paruh baya. Rambutnya disanggul rapi,
kulitnya terawat, dan gaun yang ia kenakan jelas bukan seragam orang biasa. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa bagi Raffi. Yang menusuknya justru mata wanita itu. Tatapannya bergetar, seperti seseorang yang tiba-tiba melihat mimpi lama menjelma nyata di siang bolong. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ada nama yang ingin ia sebut, tapi tertahan di tenggorokan. Raffi mendadak gugup. Jemarinya sempat berhenti di atas senar, membuat musik terputus. Ia merapikan suaranya, lalu menyelesaikan bait lagu. Di sela-sela itu, ia sempat menangkap kilatan sesuatu di sudut mata wanita tersebut. Air mata yang nyaris jatuh. Raffi refleks menunduk dalam. Terima kasih sudah mau dengar, Bu. Semoga Allah jaga keluarga Ibu. Ia hendak menepis kegugupan, tapi matanya tak sengaja bertemu dengan pandangan wanita itu sekali lagi. Ada rasa aneh, berat, seolah dada Raffi ditarik oleh magnet yang tak terlihat. Entah kenapa, wajah itu membuat hatinya bergetar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Wanita itu menoleh ke arah tangan Raffi, tepat saat ia memindahkan gitar. Pandangannya tertahan pada gelang kecil di pergelangan tangan Raffi. Gelang yang sudah kusam, dengan huruf V, kecil tergores di bagian tengah. Wanita itu terperanjat. Wajahnya memucat seketika. Kuku jemarinya yang terawat menekan tepian kursi, dan napasnya terputus pendek. Berhenti sebentar, suaranya nyaris tidak terdengar, lebih seperti bisikan kepada diri sendiri. Raffi hendak membuka mulut, namun suara klakson dari belakang menggelegar. Lampu hijau baru saja menyala. Sopir di belakang sedan hitam itu tidak sabar. Sopir wanita kaya itu menoleh ke kaca spion, lalu pelan-pelan menjalankan mobil. Sedan hitam meluncur perlahan, menjauh dari Raffi. Raffi hanya sempat berdiri terpaku, gitar menggantung, kaleng koin di tangan kanan berayun pelan. Ia menatap punggung mobil itu sampai hilang di tikungan. Di udara, masih tertinggal aroma parfum mahal samar yang terbawa angin. Ada yang ia rasakan hilang di dadanya. Seperti ada pintu yang hampir terbuka, kemudian kembali tertutup sebelum ia sempat mengintip ke dalam. Mobil lain sudah bergerak. Klakson kembali bersahutan. Raffi tersadar, buru-buru menepi ke trotoar. Ia menepuk pipi sendiri pelan. Kenapa deg-degan begini, Vi? Cuma penumpang mobil kaya, kok, gumamnya. Tapi kilatan mata wanita itu, kilatan yang penuh ketakutan sekaligus kerinduan, terus berputar di benaknya. Bersama dengan huruf kecil, V, di gelangnya, huruf yang selama ini tidak pernah memiliki arti apa-apa. Selesai jam mengamen, senja turun perlahan. Langit berubah jingga keabu-abuan. Raffi menghitung uang di kaleng. Hasilnya tidak seberapa, jauh dari angka yang tertulis di kertas rumah sakit. Namun ia tetap memasukkannya ke dalam kantong, sambil menggumam pelan, rezeki hari ini tetap amanah dari Allah. Besok kita cari lagi. Ia melangkah ke arah terminal, menaiki angkot reot yang mengarah ke pesantren. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela. Kota berganti warna, lampu menyala satu persatu. Namun bagi Raffi, yang ia lihat hanya dua hal. Wajah Maksiti yang pucat di ranjang rumah sakit, dan mata wanita kaya di mobil hitam yang menatap gelang huruf V di tangannya. Di pikirannya, dua dunia yang sangat berbeda itu belum saling menyentuh. Ia tidak tahu, malam ini Allah sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah arti huruf kecil di pergelangan tangannya untuk selamanya. Langit sudah gelap ketika Raffi turun dari angkot di depan gang menuju pesantren. Lampu jalan temaram, tapi suara anak-anak mengaji dari musyalah kecil di ujung gang membuat suasana terasa hangat. Itu suara yang selalu menenangkannya, seakan menghapus semua lelah dan hinaan di jalan tadi. Raffi melangkah masuk ke halaman pesantren. Lantai semen di depan musyalah basah oleh cipratan air wudhu. Beberapa santri kecil berlari sambil tertawa, menghindari cipratan yang dibuat temannya. Raffi tersenyum, memandangi mereka sejenak. Di wajah anak-anak itu, ia melihat dirinya bertahun-tahun lalu, ketika belum mengerti arti kekhawatiran tentang biaya dan tenggat waktu. Ia masuk ke kamar kayu sempit yang diisi 4 santri. Kamar itu berjejer di belakang musyalah. Kasur tipis digelar di lantai. Di dinding tergantung kalender usang, foto Kiai Hashim, dan secari kertas berisi jadwal piket. Raffi menaruh gitar di pojok kamar, duduk bersila, lalu mengeluarkan kaleng koin dari kantong.
Ia menumpahkan isinya ke atas kain kecil. Suara koin bertemu koin terdengar nyaring, tapi tidak seindah jika jumlahnya banyak. Raffi menghitung satu persatu, bibirnya bergerak pelan. Angka yang keluar membuatnya menghela napas panjang. Segini lagi, gumamnya. Ia mengambil selembar kertas dari kantong baju. Kertas rumah sakit. Ia duduk di bawah lampu redup, memandangi angka biaya operasi Max City. Dari total yang harus dibayar, tanda coretan pensil menunjukkan berapa yang sudah ia kumpulkan. Selisihnya masih seperti jurang. Besok terakhir, Vi, suaranya nyaris tidak terdengar. Kalau tidak lunas, operasi ditunda. Dan dokter tadi bilang, kalau ditunda lagi, risikonya, ia tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Raffi menutup wajah dengan kedua tangan. Sejenak ia biarkan air mata jatuh tanpa perlawanan. Di jalanan, ia selalu berusaha kuat. Di hadapan orang lain, ia tidak mau tampak patah. Tapi di kamar sempit inilah ia melepaskan segala beban. Setelah beberapa saat, ia menyeka pipi. Ia tidak mau adik-adik santri melihatnya lemah. Raffi bangkit, menggulung kembali kertas rumah sakit, menyimpannya di bawah bantal bersama satu benda yang paling ia jaga, gelang kecil dengan huruf V. Gelang itu sudah ia miliki selama ia bisa mengingat. Kiai Hashim pernah berkata, gelang tersebut melekat di tangan Raffi ketika ia ditemukan sebagai bayi. Malam itu, rasa penasaran tiba-tiba menguat. Raffi mengambil gelang, memandangnya di bawah cahaya lampu. Logam kecil itu telah kusam, namun huruf V masih bisa terbaca, meski tepinya sudah halus tergesek waktu. Siapa sebenarnya yang menaruh gelang ini di tanganku? Bisik Raffi. Ingatan tentang tatapan wanita kaya di mobil hitam tadi siang kembali muncul. Cara ia menatap gelang itu bukan sekadar kaget, tapi seperti melihat sesuatu yang sangat penting. Raffi menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Dunia mereka terlalu jauh. Tidak mungkin ada kaitannya. Namun bagian lain di dalam hatinya tidak mau diam. Ketika suara adzan Isya berkumandang, Raffi menyimpan gelang, lalu bergegas ke musyalah. Setelah salat, Kiai Hashim mengajak beberapa santri duduk melingkar. Raffi duduk sedikit di belakang, memperhatikan wajah tua Kiai yang teduh. Keriput di wajahnya seperti garis-garis pengalaman yang mengajarkan bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tapi selalu ada alasan untuk berharap. Anak-anak, suara Kiai Hashim lembut, kalian tahu, apa itu tawakal? Seorang santri kecil mengangkat tangan, menjawab polos. Kiai tersenyum, menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Tawakal adalah berjalan sejauh mungkin dengan kaki sendiri, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Raffi merasakan kalimat itu menancap dalam. Ia seperti sedang diingatkan secara langsung. Seusai pengajian singkat, santri bubar satu persatu. Raffi masih duduk, menunggu Kiai selesai merapikan kitab. Kiai, panggilnya pelan. Kiai menoleh, tersenyum. Ada apa, Raffi? Boleh Raffi tanya sesuatu? Raffi menelan ludah. Tentang masa kecil Raffi. Kiai Hashim terdiam sejenak. Sorot matanya berubah lembut, tapi juga sedikit berat. Ia mempersilakan Raffi duduk lebih dekat. Kau masih memikirkan soal itu? Ya, kata Kiai, seakan sudah tahu. Sejujurnya, iya, Kiai. Apalagi sekarang, Raffi menggenggam gelang di tangannya. Kiai pernah bilang, Raffi ditemukan di teras masjid. Waktu itu tidak ada siapapun yang tahu siapa orang yang meninggalkan Raffi. Kiai menghela napas panjang, seperti seseorang yang sedang membuka kembali lembaran lama yang ia simpan rapi. Pagi itu, sekitar menjelang subuh, Kiai mulai bercerita. Kiai sedang bersiap salat, lalu mendengar suara bayi menangis di luar. Ketika pintu masjid dibuka, di teras ada kardus kecil. Di dalamnya ada dirimu, terbungkus selimut bermotif bunga. Di tanganmu sudah ada gelang ini. Raffi menunduk, mendengarkan setiap kata. Di kardus itu tidak ada apa-apa lagi. Kiai, tanyanya. Ada secari kertas, jawab Kiai. Hanya tertulis namamu, Raffi. Tidak ada alamat, tidak ada penjelasan. Kiai bawa kau masuk, dan sejak hari itu, kau jadi anak masjid ini. Raffi menggigit bibir, menahan gejolak aneh yang mulai naik ke dadanya. Berarti, orang yang menaruh aku di situ,
sengaja menghilang begitu saja. Kiai tidak pernah tahu pasti, kata Kiai. Bisa jadi orang itu dalam bahaya. Bisa jadi tidak sanggup mengasuhmu. Hanya Allah yang tahu. Raffi menahan napas, lalu memberanikan diri bertanya hal yang selama ini ia simpan. Kiai, di kertas itu, apa ada huruf lain, misalnya huruf V? Sejenak Kiai tertegun. Kenapa kau tanya itu, Nak? Raffi ragu. Ia tidak ingin menceritakan tentang wanita di mobil hitam, entah kenapa. Jadi ia hanya mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Raffi cuma penasaran, Kiai, huruf ini maksudnya apa? Kiai mengamati gelang itu lama, lalu matanya memantul sedikit kenangan. Waktu kau bayi, huruf itu masih sangat jelas. Kiai tidak pernah tahu maksudnya. Mungkin inisial nama seseorang. Atau merek gelang. Tapi beberapa waktu lalu, Kiai menghentikan kalimatnya, memilih untuk menyimpannya dulu. Ia menepuk bahu Raffi pelan. Kalau Allah berkehendak, suatu hari huruf itu akan menemukan maknanya sendiri, Raffi. Tugasmu sekarang adalah jaga Maksiti, jaga diri, dan jaga hatimu agar tetap bersih. Kalimat itu mestinya menenangkan. Tapi malam itu, Raffi justru merasa dadanya semakin penuh. Seolah ada pintu lain yang sedikit terbuka, memperlihatkan cahaya samar di dalam. Setelah Kiai pergi, Raffi tetap duduk di musyalah yang mulai sepi. Ia menatap pintu masjid yang menghadap ke jalan. Di tempat itulah dulu ia diletakkan sebagai bayi, di dalam kardus yang mungkin dingin. Di situ pula pertama kali Allah menitipkan hidupnya kepada tangan seorang ulama tua yang penyayang. Apa ibu kandungku pernah berdiri di sini, menatapku sebelum pergi, batinnya. Angin malam masuk melalui celah jendela, membuat lampu bergoyang pelan. Raffi menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tubuhnya lelah, pikirannya sesak. Namun ia tahu besok ia harus kembali ke perempatan, membawa gitar tua, mengejar detik demi detik agar bisa mengumpulkan rupiah untuk menyelamatkan Maksiti. Sebelum tidur, ia kembali menggenggam gelang huruf V. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihatnya sebagai benda yang menempel sejak bayi, tapi sebagai tanda tanya besar yang mungkin menyimpan cerita panjang di belakangnya. Malam itu, di kamar sempit pesantren, seorang santri pengamen jalanan tertidur dengan dada penuh pertanyaan. Ia tidak tahu, di sisi lain kota, seorang wanita kaya yang memeluk selimut bayi lusuh juga tertidur dengan pertanyaan yang sama. Apakah pengamen berpeci di lampu merah tadi benar-benar anaknya yang hilang 30 tahun lalu? Dan dari atas sana, tentu tidak ada pertanyaan yang luput dari pengetahuan Allah. Hanya saja, jawaban-jawabannya memang selalu turun pada waktu yang paling tepat. Di sudut kota yang lain, jauh dari bau asap knalpot dan suara klakson, berdiri sebuah rumah megah dengan pagar tinggi dan kamera di setiap sudut. Di dalamnya, lantai marmer mengkilap, lampu kristal menggantung dari langit-langit, dan wangi bunga segar memenuhi udara. Namun di balik semua keindahan itu, ada satu ruang yang selalu remang dan sepi, kamar Veronica. Wanita itu duduk di depan jendela besar, memandang kota yang gemerlap di kejauhan. Umurnya 60 tahun, tetapi wajahnya tampak lebih tua ketika sorot mata lelahnya menatap kosong. Di pangkuannya terlipat sebuah selimut bayi yang warnanya mulai pudar, motif bunganya sudah tidak sejelas dulu. Veronica mengelus selimut itu perlahan, seakan takut merusak satu-satunya jejak masa lalu yang paling ia jaga. Kalau saja waktu bisa diputar, bisiknya lirih. Ia memejamkan mata. Dalam gelap di balik kelopak, ia kembali ke 30 tahun lalu, hari ketika dunianya pecah. Saat itu ia masih wanita muda yang sibuk membangun bisnis bersama suaminya. Anak laki-laki pertama mereka baru berumur beberapa bulan. Rumah penuh dengan tawa dan rencana besar. Suatu pagi, bayi itu dibawa ke pasar oleh pembantu rumah tangga mereka, seorang perempuan sederhana bernama Siti. Veronica mengizinkan, karena percaya penuh. Siti sudah lama bekerja di rumahnya, selalu tampak jujur dan penuh hormat. Namun siang itu Siti tidak pernah kembali. Sebaliknya, yang datang adalah kabar bahwa bayi mereka menghilang. Veronica masih ingat bagaimana ia berlari ke pasar dengan kaki gemetar, memanggil nama Siti dan anaknya, sambil menerjang kerumunan orang. Polisi datang, garis kuning dipasang, pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan. Semua saksi bilang hal yang sama. Siti terakhir terlihat menggendong bayi itu,
lalu menghilang di antara gang sempit. Sejak hari itu, nama Siti disebar sebagai buron. Veronica menghabiskan waktu bertahun-tahun menyewa detektif, memasang foto bayi di berbagai tempat, memberi hadiah besar bagi siapapun yang menemukan. Tapi waktu berjalan, foto itu memudar. Orang-orang berhenti peduli. Suaminya perlahan menyerah, kemudian meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika Veronica masih sibuk mencari anak. Rumah yang dulu ramai tawa menjadi sunyi. Di setiap sudut, Veronica merasa mendengar suara tangis bayi yang tidak pernah bisa ia dekati. Dalam kesunyian itu, harta menumpuk, perusahaan berkembang, tapi hatinya seperti ruangan kosong yang tidak pernah ia izinkan siapapun masuk. Malam ini, bayangan seorang pengamen muda di lampu merah mengganggunya. Veronica memejamkan mata, mengingat kembali momen ketika kaca mobil turun, dan ia mendengar suara pemuda itu menyanyikan lagu tentang ibu. Suara itu serak, namun ada sesuatu yang menusuk langsung ke titik paling lembut di hatinya. Dan gelang itu. Gelang kecil di tangan pemuda itu, dengan huruf V, tergores di tengah. Veronica menurunkan pandangan ke selimut bayi di pangkuannya. Di salah satu ujung selimut, ada jahitan huruf V, kecil dengan benang emas. Inisial yang dulu ia pilihkan sendiri, tanda bahwa semua benda milik anaknya akan ia beri huruf itu. Huruf pertama dari namanya. Veronica. V, bibirnya bergetar. Hatinya berdebar kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. Ia tahu betapa berbahayanya memberi ruang pada harapan yang terlalu besar. Karena ketika harapan itu runtuh, yang tersisa hanya puing-puing luka baru di atas luka lama yang belum kering. Ia berdiri, berjalan ke meja rias. Di laci paling bawah, tersimpan sebuah kotak kayu tipis. Benda itu ia buka perlahan, seakan di dalamnya ada sesuatu yang bisa pecah jika ia terburu-buru. Di dalam kotak, ada beberapa foto usang. Salah satunya foto seorang wanita muda memeluk bayi laki-laki yang tertawa. Wajah wanita itu mirip Veronica, hanya lebih segar, dengan senyum penuh harapan. Di punggung foto tertera tulisan tangan suaminya, Veronica dan malaikat kecil kita. Veronica mengusap ujung foto, lalu matanya tertumbuk pada dahi bayi dalam foto. Di sana ada bekas luka kecil di alis, akibat rantuk meja ketika belajar tengkurap. Luka itu meninggalkan goresan yang samar, tapi cukup jelas kalau diperhatikan. Luka kecil di alis. Gumamnya. Ia teringat wajah pengamen tadi. Saat pemuda itu menyanyikan lagu, ia sempat melihat garis samar di alis kirinya, mirip sekali dengan bekas luka bayi di foto. Saat itu Veronica mengira ia hanya berhalusinasi karena terlalu sering menangis. Tapi kini, setelah menatap foto lagi, rasa ragu itu menguat menjadi ketakutan. Kalau benar, kalau memang dia, Veronica berhenti bicara. Suaranya pecah, tenggorokan terasa tercekat. Ia menutup kotak, memeluk selimut bayi lebih erat. Lututnya lemas, memaksanya duduk di tepi ranjang. Air mata yang tadi tertahan kini jatuh satu persatu. Allah, jika ini hanya cara untuk menguji aku takut. Tapi jika ini jalan untuk mengembalikan apa yang hilang, jangan biarkan aku terlambat lagi. Ketukan halus di pintu memotong lamunan. Asisten rumah tangga masuk, membawa segelas susu hangat. Nyonya, sudah malam. Besok pagi Nyonya ada jadwal kunjungan ke pesantren yang dulu Nyonya bantu renovasi. Kata sekretaris, mereka menunggu sekali kedatangan Nyonya. Veronica mengangguk pelan. Iya, aku ingat. Letaknya di pinggir kota, dekat pasar lama itu, kan? Iya, Nyonya. Pesantren dekat pasar lama. Pasar di mana anaknya dulu hilang. Sebuah rasa aneh menyusup di dada Veronica. Ia memandang kembali selimut di pangkuan, lalu menatap kota di luar jendela. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dirinya, seperti roda takdir yang mulai bergulir kembali setelah lama diam. Mungkin, gumamnya lirih, mungkin Allah sedang ingin mempertemukanku dengan sesuatu di sana. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, di pesantren kecil itu, seorang santri miskin bernama Raffi baru saja tertidur dengan gelang huruf V di bawah bantal. Dua hati yang sama-sama luka, sama-sama bertanya, sedang mendekat satu sama lain tanpa mereka sadari. Dan malam itu, bintang di langit terasa lebih terang dari biasanya, seakan menyimpan rahasia yang belum waktunya dibocorkan pada manusia.
Pagi menyusup pelan ke sela jendela kamar Raffi, membawa udara yang masih dingin. Azan subuh sudah lama usai, tapi kantuk yang menumpuk membuatnya baru terbangun ketika suara batuk dari kamar sebelah terdengar. Raffi bangkit terburu-buru, menyadari bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah batas terakhir. Setelah salat dan membantu menyiapkan sarapan untuk adik-adik santri, Raffi berpamitan kepada Kiai Hashim untuk pergi ke rumah sakit. Kiai menepuk bahunya lembut. Kiai titip salam untuk Mak Siti, ya. Katakan, Kiai selalu doakan dari sini. Raffi mengangguk, berusaha tersenyum. Insya Allah, Kiai. Perjalanan ke rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Raffi duduk di kursi belakang angkot, memeluk tas kain kecil berisi uang yang sudah ia kumpulkan beberapa hari terakhir. Jumlahnya belum cukup, tapi ia ingin menyerahkannya dulu. Siapa tahu ada keringanan. Lorong rumah sakit selalu punya aroma khas, perpaduan cairan pembersih dan kecemasan. Raffi berjalan cepat melewati deretan kursi tunggu, melirik sekilas wajah-wajah lelah yang menunggu giliran dipanggil dokter. Di kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing. Mak Siti, terbaring di ranjang dengan selang infus menempel di punggung tangan. Raffi, suara Mak Siti parau tapi berusaha cerah ketika melihatnya. Raffi mendekat, menggenggam tangan keriput itu. Raffi telat sedikit. Bu, tadi nunggu angkotnya lama. Mak Siti tersenyum, mencoba menepis guratan sakit di wajahnya. Tidak apa-apa. Yang penting kau sarapan dulu. Mak malah pikirin Raffi, sahutnya, berusaha bercanda. Tugas Raffi sekarang melunasi biaya operasi, biar Mak cepat sembuh. Ucapan itu terdengar ringan, tapi di dalam dada Raffi, setiap kata terasa berat. Ia menatap sekilas ke arah pintu, lalu berkata, Raffi ke bagian administrasi dulu ya, Bu. Doakan ada kelonggaran. Mak Siti mengangguk pelan. Allah bersama orang yang berusaha, Nak. Di loket administrasi, petugas berkerudung rapi menyambutnya dengan senyum formal. Ada yang bisa saya bantu? Raffi menyerahkan slip tagihan, bersama tas kecil berisi uang. Ini uang yang sudah saya kumpulkan, Mbak. Tapi, belum sampai angka yang diminta. Apa bisa kalau hari ini saya bayar segini dulu? Sisanya saya cicil sungguh. Saya akan berusaha sekuat mungkin. Petugas memeriksa catatan di komputer, alisnya sedikit mengernyit. Jadwal operasi Ibu Siti hari ini jam 2 siang. Ya? Iya, Mbak. Petugas menghela napas kecil. Aturannya, uang muka harus lunas sebelum operasi dimulai. Kalau tidak, jadwalnya terpaksa dialihkan ke pasien lain. Kami juga punya daftar tunggu panjang. Raffi merasa dunia menyempit. Jadi, kalau sampai jam 2 belum lunas, operasi dibatalkan. Bukan dibatalkan, Mas, tapi dijadwalkan ulang. Tapi melihat kondisi Ibu Siti, dokter tadi sudah menandai bahwa operasi sebaiknya tidak ditunda. Saya ikut prihatin, tapi ini kebijakan rumah sakit, ujarnya dengan nada pelan, seolah paham betapa keras kalimat itu menghantam. Raffi menahan napas. Tangannya yang menggenggam tas kain berkeringat. Kalau saya bayar segini dulu, ia menyebutkan jumlah yang ia bawa, apa tidak bisa sebagai tanda keseriusan saya selisihnya akan saya cari siang ini juga. Saya mengamen di jalan. Saya akan berusaha sampai malam pun. Petugas menatapnya lama. Ada iba di matanya, tapi di layar komputer angka-angka tidak pernah mengenal kata kasihan. Saya benar-benar ingin membantu, Mas. Tapi sistem tidak bisa dipaksa. Kalau Mas mau, saya bisa bantu ajukan permohonan keringanan, tapi itu butuh waktu beberapa hari untuk persetujuan manajemen. Sedangkan operasi Ibu Siti, ia menghentikan kalimatnya. Beberapa hari. Raffi merasa seolah ada tangan besar yang menekan dadanya. Beberapa hari bagi rumah sakit mungkin hanya urusan administrasi. Tapi bagi Mak Siti yang tubuhnya kian lemah, beberapa hari bisa berarti perbedaan antara hidup dan pergi selamanya. Ia menunduk dalam. Baik, Mbak. Terima kasih sudah menjelaskan. Raffi berjalan keluar dari ruang administrasi dengan langkah yang tidak terasa menapak. Lorong tampak mengabur. Ia berhenti di depan jendela, memandang halaman rumah sakit yang ramai dengan orang datang dan pergi. Dunia seolah terus bergerak, sementara ia terjebak di satu titik. Jam 2. Gumamnya, memandang jam dinding.
Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Ia masih punya beberapa jam. Raffi kembali ke kamar Mak Siti, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum. Mak Siti menatap wajahnya lekat-lekat, seakan bisa membaca sesuatu di balik mata yang dipaksa tenang. "Bagaimana, Nak?" tanya Mak Siti pelan. Raffi duduk di kursi samping ranjang, menarik nafas panjang. "Masih kurang, Bu." Tapi Raffi belum menyerah. Raffi akan turun lagi ke jalan hari ini. Siapa tahu Allah kirimkan pertolongan. Mak Siti menatap langit-langit, bibirnya bergerak lirih mengucap doa. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. "Nak, kalau bukan lewat uang, pasti lewat cara lain. Mak cuma titip satu, jangan pernah ambil jalan yang dimurkai hanya karena ingin menolong Mak. Mak rela menanggung sakit, tapi tidak rela kalau kau membakar masa depanmu." Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Raffi. Tiba-tiba terlintas bayangan lorong gelap belakang pasar, tempat beberapa hari lalu ada seorang pria berjaket kulit yang menyodorkan amplop uang tebal untuk sebuah pekerjaan yang ia tahu bukan pekerjaan baik. Raffi menelan ludah, mengusir bayangan itu. "Insya Allah, Raffi tidak akan ke sana," jawabnya lirih. Sebelum pergi, ia mencium tangan Mak Siti. "Raffi ke jalan dulu, Bu. Doakan hasilnya berbeda hari ini." Mak Siti mengangguk, menahan air mata. "Mak selalu doakan setiap langkahmu." Keluar dari rumah sakit, Raffi langsung menuju perempatan yang paling ramai. Ia tahu di sana banyak mobil mewah lewat. Peluang mendapat uang lebih besar memang di tempat itu, meski risiko diusir juga lebih tinggi. Angin siang terasa panas ketika ia berdiri di bawah terik matahari, memeluk gitar erat-erat. "Bismillah," ucapnya pelan. Ia melangkah ke tengah keramaian. Lampu merah kembali menjadi panggung kecilnya. Namun hari ini, setiap nada yang ia petik terasa seperti pertaruhan waktu. Setiap koin yang jatuh ke kaleng bukan lagi sekadar rezeki, melainkan detik tambahan bagi hidup Mak Siti. Di antara deru mesin dan asap knalpot, Raffi menyanyi lebih keras. Suaranya menyusup di sela suara klakson. Wajahnya basah oleh keringat, matanya memantau setiap tangan yang bergerak ke arah kantong atau ke tombol kaca mobil. Ia tidak tahu bahwa di salah satu sudut kota, sebuah mobil hitam mengkilap baru saja meninggalkan halaman sebuah rumah besar, melaju menuju arah yang sama. Di dalamnya, Veronica duduk dengan selimut bayi di pangkuan dan hati yang dipenuhi gelombang cemas dan harapan. Dan di perempatan yang sama, takdir bersiap menuliskan babak berikutnya untuk santri pengamen dan ibu miliarder yang selama ini saling kehilangan. Matahari sudah condong ke barat ketika Raffi akhirnya berhenti mengamen. Tenggorokannya perih, telapak kakinya panas, dan bahunya pegal karena seharian memanggul gitar. Ia menepi ke bawah pohon dekat pasar, menumpahkan isi kaleng ke atas kain kecil. Koin dan beberapa lembar uang kertas berserakan. Ia menghitung pelan. Angka yang muncul membuat dadanya jatuh. Kalau semua ia serahkan ke rumah sakit, tetap saja jauh dari biaya yang diminta untuk uang muka operasi. Jam di masjid dekat pasar menunjukkan lewat jam 4 sore. Waktu terasa berlari menyalip nafasnya. Masih kurang banyak. Raffi menyandarkan kepala ke tiang listrik, menengadah ke langit yang mulai memerah. Ya Allah, Raffi harus bagaimana lagi? Angin sore membawa bau campuran gorengan, asap, dan sesuatu yang menyengat. Dari lorong sempit di samping pasar, terdengar suara musik dangdut dari warung kecil, bercampur tawa lelaki. Raffi berdiri, memasukkan uang ke dalam tas kain, lalu mulai melangkah menyusuri lorong. Ia berniat lewat jalan pintas menuju terminal. Lorong itu lembab dan agak gelap. Beberapa orang duduk di kursi plastik, merokok. Saat Raffi lewat, sebagian hanya melirik, sebagian lain menatap tajam. Di ujung lorong, seorang pria berjaket kulit bersandar pada dinding, rokok terselip di antara jarinya. Tatapan matanya tajam, tapi senyumnya seperti sengaja dibuat ramah. "Hei, pengamen lampu merah," panggilnya. Raffi berhenti sejenak, menoleh. "Iya, Bang. Kemarin aku lihat kau juga di sini. Mengamen terus tiap hari. Hasil segitu doang capek kan?" Pria itu melempar puntung rokok ke tanah, menginjaknya dengan ujung sepatu. "Kalau mau dapat uang banyak dalam semalam, ada kerjaan buatmu." Raffi menelan ludah. Perkataan Mak Siti di rumah sakit tadi siang terngiang, jangan ambil jalan yang dimurkai hanya karena ingin menolong Mak.
Namun bayangan wajah pucat Maksiti dan jam 2 siang yang mengancam membuat langkahnya ragu. "Kerjaan apa, Bang?" Suaranya pelan. Pria itu terkekeh pendek, merogoh saku jaket, lalu mengeluarkan amplop tebal. "Kau cuma perlu antar paket ke alamat yang sudah tertulis. Tidak perlu tanya isinya apa. Sekali antar, kau dapat uang muka sebesar ini." Amplop itu digoyang-goyangkan di depan wajah Raffi, menampilkan tebalnya bundel uang di dalam. Raffi menatap amplop itu lama. Matanya memanas. "Sebanyak itu, Bang? Untuk orang sepertimu, ini uang besar, kan?" Pria itu mendekat, menepuk pundak Raffi. "Bayangkan, ibu yang di rumah sakit itu bisa langsung dioperasi. Kau juga tidak perlu lagi mengamen di bawah panas dan hujan. Tinggal antar paket. Selesai. Gampang." Raffi terdiam. Di kepalanya, angka-angka rumah sakit dan wajah Maksiti beradu dengan bayangan Kiai Hashim yang selalu tersenyum sabar. Ia membayangkan dirinya berdiri di ruang operasi, membawa kabar bahwa operasi bisa dilakukan karena ia menerima pekerjaan ini. Tapi di sisi lain, dadanya dicekik rasa takut tentang apa yang sebenarnya ia tukar. "Isinya apa, Bang?" tanya Raffi, meski sebagian dirinya sudah tahu jawaban itu tidak akan jujur. Pria itu menyipitkan mata, tertawa kecil. "Kau tak perlu tahu. Yang penting, kau tidak akan rugi. Dan kalau kau menolak," ia menunduk, berbisik dingin di dekat telinga Raffi, "mungkin lain kali kau tidak diizinkan lagi mengamen di daerah sini. Anak jalanan seperti kau harus tahu diri, ya?" Ancaman halus itu membuat tengkuk Raffi dingin. Ia mundur selangkah, menggenggam tali gitar kuat-kuat. "Bang?" Raffi mengangkat wajah, mencoba menata nafas. Terima kasih atas tawarannya, tapi Raffi tidak bisa. Raffi tidak mau ambil kerjaan yang Raffi sendiri tidak tahu halal atau tidaknya. Raffi takut pada Allah. "Bang?" Pria itu menghela napas panjang, lalu tertawa sinis. "Takut pada Allah, tapi tak takut lihat ibu sendiri mati karena tidak ada uang. Ngapain kau berdoa kalau akhirnya tetap miskin?" Kalimat itu menampar hati Raffi. Namun di balik perihnya, ada sesuatu yang mengeras, seperti batu yang dipukul berkali-kali tapi tetap tidak hancur. "Kalau Allah mau ambil Maksiti hari ini juga, itu hak Allah, Bang." Suara Raffi bergetar tapi mantap. "Tugas saya cuma berusaha dengan cara yang tidak membuat Maksiti malu ketika menghadap Allah." Pria itu menatapnya dingin. "Kau menolak berarti kau menantang aku. Jangan menyesal nanti." Raffi mundur lagi, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Langkahnya cepat, hampir seperti lari kecil, meninggalkan lorong yang terasa semakin sempit. Di ujung lorong, ia berhenti, menahan nafas sambil menatap langit yang mulai gelap. Kakinya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena beratnya keputusan barusan. "Ya Allah," ucapnya lirih, "kalau tadi keputusan Raffi salah, tolong ampuni. Kalau benar, tolong tunjukkan. Jangan biarkan Maksiti jadi korban karena Raffi bertahan di jalan yang Raffi pikir engkau ridha." Ia menarik napas panjang, kemudian kembali berjalan menuju terminal. Di dalam campuran takut dan lega, ada sedikit rasa ringan di dada, seolah beban yang tidak terlihat baru saja ia hindari. Raffi tidak tahu bahwa pilihan di lorong gelap itu akan menjadi salah satu titik penting dalam hidupnya kelak. Titik di mana ia memilih tetap miskin namun tenang, daripada kaya dadakan tapi dihantui rasa bersalah yang tak berkesudahan. Malam itu, ia pulang ke pesantren dengan saku yang tidak bertambah, tapi hati yang mencoba percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menyusun jalan untuk hamba-hamba yang tetap menjaga takutnya. Subuh berikutnya, udara pesantren terasa lebih sejuk dari biasanya. Setelah salat berjamaah, para santri berkumpul untuk membaca wirid. Suara mereka bergema pelan, menyatu dengan bunyi ayam berkokok dan daun yang digoyang angin. Raffi duduk menunduk, bibirnya ikut berzikir, tapi pikirannya masih kacau. Hari ini operasi Maksiti dijadwalkan. Jam 2 siang. Ia sudah berniat berangkat lebih pagi ke perempatan untuk mengamen lagi. Meskipun tidak yakin uangnya akan cukup, ia merasa lebih baik datang ke rumah sakit dengan tangan yang tetap berusaha daripada kosong sama sekali. Ketika jamaah mulai bubar, Kiai Hashim memanggilnya dari dekat mimbar. "Raffi, setelah wirid sebentar, datanglah ke kamar Kiai." "Ya, ada yang ingin Kiai sampaikan." Ada nada berbeda di suara Kiai. Raffi mengangguk,
sedikit heran. Ia menunaikan wirid dengan lebih singkat, lalu melangkah menuju kamar Kiai di belakang masjid. Kamar Kiai sederhana. Hanya ada rak kitab yang menempel di dinding, kasur tipis, dan meja rendah dengan beberapa kertas berserakan. Namun ada sesuatu di ruangan itu yang selalu membuat hati Raffi tenang. Aroma kayu, wangi minyak wangi yang lembut, dan senyum Kiai yang seakan membawa kabar baik walau isi ucapannya belum diketahui. "Kau duduklah, nak," ujar Kiai, menunjuk ke tikar di depannya. Raffi duduk bersila. "Ada apa, Kiai?" Kiai terdiam sejenak, seolah sedang memilih kata. Lalu ia bangkit, meraih sesuatu dari atas lemari kecil di sudut kamar. Sebuah kotak kayu, warnanya tua dan sedikit retak di pinggiran. "Kau masih memikirkan asal-usulmu, ya?" tanya Kiai pelan, sambil menaruh kotak itu di hadapan Raffi. Raffi mengangkat wajah. Matanya membesar. "Kiai." "Kiai rasa sudah waktunya," lanjut Kiai. "Ada yang selama ini Kiai simpan. Bukan karena ingin menutupinya darimu, tapi menunggu waktu yang tepat agar kau cukup kuat menerimanya." Tangan Raffi gemetar ketika menyentuh kotak itu. Permukaan kayu terasa dingin di kulitnya. Ia menelan ludah, lalu membuka tutupnya perlahan. Di dalam kotak, terlipat rapi sebuah selimut kecil bermotif bunga, warnanya memudar tapi masih terlihat lembut. Raffi mengangkatnya. Hatinya langsung menghangat aneh. Selimut itu seperti memanggil sesuatu yang sangat jauh dalam dirinya. "Ini, selimut yang dipakai waktu Kiai menemukanmu di teras masjid," jelas Kiai pelan. "Kiai simpan baik-baik. Tidak pernah Kiai buang." Di bawah selimut, ada selembar foto yang sudah menguning. Raffi mengambilnya. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda menggendong bayi laki-laki. Wajah wanita itu teduh, matanya sayu tapi bahagia. Bayi di pelukannya tertawa, lengannya terangkat, dan di pergelangan tangan bayi itu ada gelang kecil berhuruf V. Raffi merasakan napasnya tertahan. Jantungnya berdetak semakin cepat. "Kiai, ini siapa?" Suaranya nyaris berbisik. Kiai merapatkan duduknya. "Foto itu ditinggalkan bersama kardusmu. Di belakangnya tertulis satu nama, Veronica. Lalu ada satu kalimat samar yang hampir pudar." Raffi membalik foto itu. Tulisan tangan yang sudah luntur masih bisa terbaca dengan susah payah. "Titip dulu malaikat kecilku. Suatu hari, kalau Allah izinkan, aku akan kembali." Nama Veronica menusuk telinganya. Entah kenapa, nama itu terasa tidak asing, seperti pernah ia dengar dalam bentuk lain. Raffi menatap selimut, lalu gelang di tangannya, lalu foto itu lagi. "Kiai kenapa baru sekarang bilang ke Raffi?" Matanya mulai basah. "Kiai tidak ingin mengacaukan masa kecilmu dengan pertanyaan yang hanya menambah sedih," jawab Kiai. "Tapi kemarin, setelah kau cerita soal wanita di mobil hitam yang menatap gelangmu, Kiai merasa mungkin Allah mulai menguak satu persatu. Kiai ingin kau menyambutnya dengan kepala dingin." Raffi terdiam. Gambar wanita di foto pelan-pelan bertumpuk dengan sosok yang ia lihat di sedan hitam. Garis rahang, bentuk mata, caranya menatap. Meski usia di foto jauh lebih muda, ada kemiripan yang tidak bisa ia abaikan. Jadi, Veronica ini, mungkin ibu kandung Raffi? Pertanyaan itu keluar begitu saja, meski Raffi sendiri takut dengan kemungkinannya. "Kiai tidak berani memastikan," sahut Kiai. "Tapi tanda-tandanya mengarah ke sana. Huruf V di gelangmu, nama di foto, cara wanita itu memandangmu, semua seolah sedang digerakkan oleh tangan yang sama." Raffi memejamkan mata. Dalam kegelapan di balik kelopak, ia melihat potongan hidup yang selama ini ia jalani. Tertawa bersama santri lain, bekerja keras bersama Mak Siti, berdiri di perempatan dengan gitar, dikejar razia dan hinaan. Lalu tiba-tiba muncul bayangan seorang wanita kaya dari mobil mewah yang menatapnya seperti memandang sesuatu yang sangat berharga. Kalau benar dia ibuku, Raffi menggenggam selimut erat-erat. Kenapa dulu meninggalkan Raffi di kardus? "Kiai?" Pertanyaan itu menghantam ruang hening. Kiai menghela napas panjang. Kadang, orang dewasa terpaksa melakukan sesuatu yang tampak kejam demi menyelamatkan. Kiai tidak tahu apa yang terjadi pada Veronica waktu itu. Tapi kertas di belakang foto seperti permohonan maaf yang tidak sempat diucapkan langsung. Raffi menatap foto itu, lalu menunduk.
Hatinya bimbang. Di satu sisi, ada rasa marah yang ingin menyalahkan. Di sisi lain, ada rasa penasaran dan rindu aneh yang tidak bisa ia tolak. Kau punya hak untuk mencari kebenaran, nak, lanjut Kiai lembut. Tapi ingat, apapun yang kau temukan nanti, jangan lupakan siapa yang membesarkanmu, siapa yang selama ini mendoakanmu, dan siapa yang kini sedang berjuang antara hidup dan wafat di rumah sakit. Mark City. Nama itu langsung menyergap kesadaran Raffi. Ia teringat jam dinding rumah sakit, suara dokter, dan tenggat waktu siang ini. Raffi merapikan selimut dan foto, meletakkan kembali ke dalam kotak. Kiai, bolehkah kotak ini Raffi bawa nanti setelah urusan Mark City selesai? Tentu saja. Kiai tersenyum. Kau mungkin membutuhkannya sebagai bukti, jika Allah benar mempertemukan kalian. Raffi mengangguk pelan. Sekarang, Raffi harus ke rumah sakit dulu, Kiai. Kalau Allah memang mau bukakan jalan tentang siapa ibu kandung Raffi, biarlah itu terjadi setelah Mark City tertolong. Kiai menatapnya dengan bangga yang tidak disembunyikan. Itu keputusan yang bagus, nak. Karena ibu yang melahirkanmu dan ibu yang membesarkanmu, keduanya punya tempat di hatimu. Tapi yang sedang menunggu di meja operasi sekarang, adalah ibu yang selama ini menahan lapar demi kau. Raffi menunduk, air mata jatuh mengenai punggung tangannya. Raffi tidak ingin terlambat menolongnya. Ia berdiri, mencium tangan Kiai, lalu berlari kecil keluar dari kamar. Di luar, matahari pagi sudah naik. Sinarnya menyentuh atap seng dan daun pohon di halaman pesantren. Raffi menatap sebentar ke arah jalan raya di kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam gelang huruf V lebih kuat. Di dadanya, dua nama berputar, Veronica dan Siti. Di langit, seolah ada yang sedang tersenyum melihat seorang pemuda miskin mencoba menimbang rasa tanpa mengkhianati siapapun. Dan di tempat lain, sebuah mobil hitam baru saja melewati gerbang rumah megah, membawa Veronica yang sedang memeluk selimut bayi lusuh. Tujuannya, sebuah pesantren kecil di pinggir kota, yang pada hari ini akan menjadi titik pertemuan takdir yang tidak pernah ia duga. Jalan menuju pesantren cukup ramai pagi itu. Veronica duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela. Di pangkuannya, selimut bayi kesayangannya terlipat rapi. Ia mengusap ujungnya dengan ibu jari, menyentuh huruf V kecil yang dulu ia jahit sendiri. Bu, perlu saya naikkan kaca? Tanya sopir. Biarkan terbuka sedikit. Aku ingin merasakan angin, jawab Veronica pelan. Ia bukan tipe orang yang suka datang ke tempat yang terlalu sederhana. Bukan karena merendahkan, tetapi karena setiap kali melihat kehidupan yang serba pas-pasan, dirinya merasa semakin bersalah. Di balik kesuksesannya, ia tahu ada banyak dua orang lain yang belum terkabul. Sementara ia justru mendapat limpahan banyak hal yang tidak terlalu ia minta. Namun pesantren yang akan ia datangi hari ini punya tempat khusus di hatinya. Beberapa tahun lalu, salah satu rekan bisnis mengajaknya ikut program renovasi pesantren. Foto-foto sebelum dan sesudah renovasi membuat Veronica tersentuh. Ia mengirim sumbangan cukup besar, meski tidak sempat datang langsung. Sejak itu, setiap tahun ia selalu mengirim bantuan lewat perantara. Beberapa minggu terakhir, ketika namanya semakin sering menyebut Allah di sela doa malam, ia merasa butuh datang sendiri. Menyentuh tanah tempat anak-anak menghafal ayat yang sama dengan yang ia baca ketika memohon dipertemukan kembali dengan buah hatinya. Mobil memasuki jalan yang mulai menyempit. Bangunan tinggi berganti dengan rumah kecil berderet dan warung sederhana. Di kejauhan, terlihat papan kayu bertulisan nama pesantren. Veronica menarik nafas panjang. Bu, kita sudah sampai, kata sopir. Gerbang pesantren terbuka. Anak-anak bersarung bermain di halaman, beberapa berlari mengejar bola plastik. Mereka berhenti ketika melihat mobil hitam masuk, sebagian menatap kagum, sebagian lagi malah berbisik heran. Kiai Hashim sudah menunggu di beranda. Tubuhnya yang kurus dibalut baju koko putih dan sarung polos. Senyumnya hangat ketika mobil berhenti dan Veronica turun. Assalamualaikum, sapa Veronica, suaranya sedikit bergetar. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Kiai, tangannya terulur. Selamat datang, Bu Veronica. Sudah lama kami ingin menyambut Ibu di sini. Veronica menjabat tangannya dengan hormat.
Ada rasa teduh yang langsung ia rasakan saat menatap wajah Kiai. Maaf selama ini saya hanya bisa membantu dari jauh, Kiai. Seharusnya saya datang sejak dulu. Tidak apa-apa. Allah tahu niat ibu, balas Kiai. Silakan duduk di beranda. Anak-anak sedang bersiap untuk murajaah. Mungkin ibu ingin melihat. Mereka duduk di kursi bambu sederhana. Veronica memperhatikan halaman pesantren. Beberapa santri remaja mengatur barisan adik-adik mereka, mengajak duduk rapi menghadap musyalah. Dari pintu musyalah, seorang pemuda muncul dengan mushaf di tangan, memimpin bacaan. Veronica terpana. Meski jarak agak jauh, ia bisa melihat jelas wajah pemuda itu. Peci hitam, baju koko yang bersih meski terlihat sering dipakai, dan senyum tipis ketika menyuruh santri kecil membetulkan tajwid. Sesuatu di dalam diri Veronica bergetar. Wajah itu mirip sekali dengan pengamen di lampu merah beberapa hari lalu. Kiai, Veronica menoleh, berusaha menutupi kegugupan. Pemuda yang memimpin bacaan itu. Oh, itu Raffi, jawab Kiai dengan bangga. Santri kami yang paling rajin. Di luar waktu belajar, dia mengamen di perempatan untuk membantu biaya pesantren dan mengurus ibu angkatnya yang sakit. Nama itu menusuk telinga Veronica. Raffi. Nama yang sama dengan yang tertulis di secari kertas lusuh di dalam kotak kayu tua di rumahnya. Kertas yang dulu ditunjukkan polisi ketika membahas bayi yang mungkin ditemukan, tapi kemudian ternyata bukan rezekinya. Atau, apakah waktu itu mereka yang keliru? Veronica mengusap selimut di pangkuannya. Tangannya bergetar halus. Anak itu mengamen di lampu merah dekat pusat kota. Ya, tanyanya, pura-pura santai. Betul. Kiai mengangguk. Ibu pernah melihatnya. Veronica menghela nafas panjang. Beberapa hari lalu. Suaranya sangat menyentuh. Sejak itu, entah kenapa, saya tidak bisa melupakan wajahnya. Kiai menatap Veronica dengan sorot mata yang mulai berubah. Seakan sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hati menemukan jalan untuk keluar. Namun ia memilih diam dulu, mengamati. Murajaah berakhir. Anak-anak bubar, sebagian berlari mendekat ke beranda, menyalami Kiai Hashim dan Veronica. Raffi masih berdiri di depan musyalah, membereskan mushaf dan menepikan sandal yang berantakan. Raffi, panggil Kiai. Kesini sebentar, nak. Raffi menoleh. Matanya sedikit membesar ketika melihat mobil hitam terparkir dan seorang wanita elegan duduk di samping Kiai. Sejenak, dadanya berdegup lebih cepat. Tapi ia buru-buru menenangkan diri, melangkah mendekat dengan sopan. Assalamualaikum, ucapnya sambil menunduk. Waalaikumsalam, jawab Veronica, kali ini suaranya hampir tak keluar. Dari dekat, wajah pemuda itu membuat kenangan lama berdesakan bangun di kepalanya. Ini Raffi, santri yang Kiai bilang tadi, kata Kiai. Raffi, ini Bu Veronica. Beliau salah satu donatur terbesar pesantren kita. Raffi mengangguk hormat. Terima kasih banyak sudah membantu pesantren kami, Bu. Raffi dan teman-teman merasakan sekali manfaatnya. Veronica menatapnya lekat. Di pergelangan tangan Raffi terlihat gelang kecil yang sama, huruf V, yang membuat napasnya seketika tercekat. Ia menahan diri untuk tidak langsung menyentuh. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan getarannya. Kau sering mengamen di lampu merah dekat pusat kota itu, kan? Tanya Veronica pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Iya, Bu, jawab Raffi. Kalau ibu pernah lihat pengamen pakai peci hitam dan gitar tua di sana, yaitu Raffi. Veronica tersenyum hambar. Suaramu bagus. Waktu pertama kali dengar, entah kenapa, hati saya seperti tertarik ke arahmu. Raffi sedikit salah tingkah. Ia menunduk, merapikan lengan baju. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Raffi cuma berharap lagu-lagu yang Raffi nyanyikan bisa jadi doa. Kiai memperhatikan keduanya bergantian. Di udara ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam tarikan halus yang berputar di antara mereka. Ia memutuskan untuk memberi waktu. Raffi, nanti setelah mengantar Bu Veronica melihat pesantren, Kiai ingin bicara sebentar denganmu lagi. Jangan langsung pergi mengamen, ya, ujar Kiai. Raffi mengangguk. Baik, Kiai.
Tapi sebelum zuhur Raffi harus ke rumah sakit melihat Mak Siti. Justru itu yang ingin Kiai bicarakan, kata Kiai. Raffi mengernyit pelan, tapi ia memilih diam. Ia mundur beberapa langkah, membantu anak-anak menyiapkan ruangan untuk tamu. Veronica mengikuti geraknya dengan pandangan tak lepas, seolah takut ia menghilang sekali lagi dari hidupnya. Di sudut lain hati Veronica, doa yang tiap malam ia panjatkan mendadak terasa lebih dekat. Seolah jarak 30 tahun yang memisahkan dirinya dengan bayi yang pernah ia gendong dipangkas, menjadi beberapa meter saja di halaman pesantren kecil ini. Hari itu, waktu seperti berlari lebih cepat. Setelah mengantar Veronica berkeliling melihat kelas, asrama, dan dapur pesantren, Raffi berpamitan untuk segera berangkat ke rumah sakit. Langit yang tadinya cerah mulai dipenuhi awan kelabu. Raffi akan ke rumah sakit, Bu, ujarnya sopan. Ibu angkat Raffi dijadwalkan operasi hari ini. Mohon doanya. Veronica menahan napas. Ibumu sakit. Ibu angkat, koreksi Raffi lembut. Namanya Mak Siti. Beliau yang merawat Raffi sejak kecil di pesantren ini. Nama itu membuat Veronica menoleh sekilas ke arah Kiai. Ada kilatan aneh di mata lelaki tua itu, seolah nama Siti menyentuh sesuatu yang sudah lama ia simpan. Baiklah, kata Veronica, mencoba menyembunyikan keguncangan. Saya doakan operasinya berjalan lancar. Raffi tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Semoga Allah juga selalu jaga Bu Veronica. Ia berpamitan, lalu bergegas keluar gerbang, menumpang angkot yang melintas menuju rumah sakit. Veronica menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di dada, ada rasa yang sulit diuraikan, sejenis kehilangan kedua yang sangat ia takuti. Kiai, panggil Veronica pelan. Bolehkah saya bertanya, ibu angkat Raffi itu siapa sebenarnya? Kiai menghela napas panjang. Namanya Siti, Bu. Ia dulu bekerja di rumah orang kaya di kota. Sejak datang ke pesantren ini, ia tidak pernah banyak bercerita tentang masa lalunya. Hanya sekali dua kali menyebut bahwa hidupnya penuh salah paham. Veronica merasakan kaki-kakinya melemah. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Siti. Nama itu menyambar kepalanya seperti petir. Pembantu yang dulu dituduh membawa kabur bayinya. Pembantu yang menjadi sumber semua cerita duka 30 tahun terakhir. Kiai, apakah Siti yang Kiai maksud? Suaranya bergetar, pernah bekerja di keluarga saya. Kiai menatapnya lama, lalu menunduk pelan. Sejujurnya, Kiai sudah menduga. Tapi Kiai tidak punya keberanian untuk memastikan tanpa bukti yang cukup. Makanya Kiai simpan beberapa hal sampai hari ini. Veronica memegang dadanya, mencoba menstabilkan napas. Di rumah sakit mana? Mak Siti dirawat. Kiai menyebut nama rumah sakit yang sama dengan yang Raffi sebut. Veronica langsung berdiri, rasa lemas berubah menjadi gelombang tekad. Pak sopir, panggilnya tergesa. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Langit di atas pesantren mulai menitikan hujan ketika mobil hitam kembali meluncur keluar gerbang. Veronica memeluk selimut bayi di pangkuannya lebih erat. Di matanya, wajah Raffi melintas lagi dan lagi. Cara ia tersenyum, garis alisnya, gelang huruf V di tangan kirinya. Di dalam angkot yang berbeda, Raffi duduk memeluk tas kecil berisi uang. Hujan yang turun membuat jalanan becek, kaca angkot dipenuhi titik air. Ia menatap jam di papan depan. Waktu sudah mendekati tengah hari. Ia harus tiba sebelum dokter memutuskan menunda operasi. Tiba-tiba, angkot berhenti mendadak karena kemacetan parah. Dari kaca depan terlihat barisan kendaraan merayap. Lampu lalu lintas di perempatan besar mati, digantikan tangan polisi yang sibuk mengatur arus di tengah hujan. Raffi menggigit bibir. Detik terasa bergeser pelan tapi menyakitkan. Pak, bisa putar lewat jalan lain? Tanyanya pada sopir. Tidak bisa, Dek, jawab sopir. Jalan samping banjir. Sabar saja. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Raffi menunduk, berdoa pelan. Di luar, hujan kian deras, menimbulkan suara gemuruh di atap angkot. Di sela kaca yang berembun, ia melihat mobil-mobil mewah juga ikut terjebak. Salah satunya sedan hitam yang sangat ia kenal, berhenti beberapa kendaraan di depan. Saat ia memicingkan mata,
Kaca jendela sedan itu turun sedikit. Terlihat siluet wanita yang tadi pagi ia temui di pesantren, memandang keluar dengan wajah cemas. Ia tampak berbicara dengan sopir, menunjuk jam tangan berkali-kali. Raffi dan Veronica terjebak di macet yang sama, di tengah hujan yang sama, dengan tujuan yang sama, rumah sakit tempat Mak Siti berbaring menunggu keputusan. Akhirnya, setelah beberapa lama, jalan mulai mengalir. Angkot dan sedan hitam itu bergerak hampir bersamaan, bergantian melewati persimpangan. Hujan masih turun, tetapi wiper bekerja cepat menghapus tirai air di kaca. Sesampainya di rumah sakit, Raffi turun duluan dari angkot. Ia berlari kecil menembus hujan, tidak sempat memperhatikan sedan hitam yang baru saja memasuki area parkir di belakangnya. Nafasnya terengah ketika tiba di depan lobi. Jam di dinding menunjukkan lewat sedikit dari pukul 1. Di sisi lain, Veronica melangkah keluar dari mobil sambil memayungi selimut bayi di tangannya, seolah itu makhluk hidup yang harus ia lindungi. Sopir memayungi kepalanya, tapi Veronica lebih sibuk menjaga agar selimut tidak basah. Mereka masuk lewat pintu yang berbeda, menyusuri koridor yang berbeda, menuju satu ruang yang sama, kamar perawatan Mak Siti. Di luar langit masih menangis, sementara di dalam rumah sakit, hati-hati yang terluka bersiap menerima kejutan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Lorong rumah sakit siang itu penuh langkah tergesa dan suara roda berangkar berdecit di lantai. Raffi berdiri di depan pintu kamar Mak Siti, menahan napas sebelum mengetuk. Bajunya basah oleh hujan, rambutnya meneteskan air ke lantai, tapi ia tidak peduli. Begitu pintu terbuka, ia melihat Mak Siti terbaring dengan wajah yang jauh lebih pucat dari kemarin. Di sampingnya ada perawat yang sedang memeriksa selang infus. "Mas Raffi baru datang ya?" sapa perawat. "Dokter nanti akan kesini sebentar lagi." Raffi mengangguk, menghampiri ranjang. Mak Siti membuka mata pelan, bibirnya tertarik membentuk senyum. "Kau basah sekali. Hujan deras ya di luar?" "Iya, Mak." Raffi mengusap wajah dengan lengan baju. Nanti Raffi ganti baju. Tadi jalan macet. Tapi sekarang Raffi sudah di sini. Jangan khawatir. Mak Siti menatapnya, seolah ingin menyimpan wajah Raffi dalam-dalam. "Uang operasinya sudah cukup, Nak?" Pertanyaan itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam sumur hati Raffi. "Dalam, Sun." Ia menelan ludah, mencoba memaksa kata yang paling tidak ingin ia ucapkan. "Belum, Mak," suaranya lirih. "Raffi sudah kumpulkan, tapi rumah sakit minta dilunasi hari ini. Raffi masih belum tahu dari mana menutup kekurangannya." Mak Siti menghela napas pelan. Bukan napas kecewa, tapi napas seseorang yang berusaha menerima apapun yang terjadi. "Sudah, jangan terlalu kau pikirkan. Mak tidak mau kau menyiksa diri." Tapi Raffi tidak mau Mak menunggu lagi. Potong Raffi, kali ini matanya berair. "Kalau operasi ditunda, dokter bilang risikonya besar." Mak Siti menatap langit-langit, lalu berbisik. "Kalaupun Allah memanggil Mak hari ini, Mak sudah cukup bahagia. Mak punya kau, Raffi. Mak tidak pernah melahirkanmu, tapi Allah mengizinkan Mak menimangmu bertahun-tahun. Itu sudah lebih dari cukup." Raffi menggeleng keras. "Jangan bicara begitu, Mak. Raffi belum pernah membahagiakan Mak. Raffi bahkan belum bisa membelikan rumah yang layak, belum bisa berhenti mengamen, belum bisa membalas semua kebaikan Mak." Mak Siti tersenyum. "Kau sudah membahagiakan Mak sejak hari pertama kau menyebut Mak sebagai ibu. Selebihnya, itu urusan Allah." Pintu kamar diketuk. Dokter masuk bersama seorang perawat. Wajah dokter serius, clipboard di tangannya penuh catatan. "Mas Raffi, kita perlu bicara sebentar di luar." Raffi mengecup tangan Mak Siti sebelum keluar. Di koridor, dokter menjelaskan dengan suara terukur. "Kondisi Ibu Siti stabil, tapi tidak sekuat kemarin. Kalau operasi ditunda lagi, kami khawatir tubuhnya tidak sanggup. Sayangnya, bagian administrasi menghubungi saya, mengatakan uang muka belum terpenuhi." Raffi menunduk, tangan mengepal. "Kalau saya tidak bisa melunasi hari ini, apa yang terjadi dengan Mak Siti? Kami tetap akan merawatnya, memberikan obat pengurang nyeri, tapi operasi tidak bisa dijalankan dulu." Dokter menatap Raffi dalam-dalam. "Saya tahu ini tidak terasa adil.
Tapi di rumah sakit, kami juga dibatasi aturan. Raffi menghela napas panjang, menahan gejolak yang hampir memaksa air mata keluar. Berapa jam lagi waktu yang saya punya, Dok? Paling lambat 1 jam sebelum jadwal operasi, jawab dokter. Setelah itu, jadwal harus diberikan kepada pasien lain. Jam di dinding menunjukkan sudah lewat pukul 1. Artinya, hanya ada sekitar 1 jam yang tersisa. Raffi memejamkan mata, merasakan dunia mengecil menjadi hitungan menit. 1 jam terasa singkat di mata orang yang menunggu antrean. Tapi bagi seseorang yang sedang berpacu dengan nyawa orang yang ia cintai, 1 jam adalah gelang waktu yang rapuh. Terima kasih, Dok, ucap Raffi lirih. Setelah dokter pergi, Raffi bersandar di dinding. Di kepala, berbagai kemungkinan bergantian muncul. Menjual gitar 1 jam mana mungkin. Kembali ke lorong gelap menghancurkan semua yang ia jaga sejak kecil. Meminta pinjaman pada orang yang bahkan tidak mengenalnya, ia menghela napas panjang. Lalu menatap gelang huruf V di pergelangan tangan. Pekan ini, gelang itu seperti semakin berat. Kalau benar ada orang yang menitipkan Raffi ke masjid dulu, ia bergumam pelan, di mana orang itu sekarang ketika Raffi sangat butuh bantuan. Di ujung koridor, suara langkah terdengar mendekat. Raffi menoleh, kaget melihat sosok Kiai Hashim berjalan cepat, ditemani seorang wanita yang ia kenali, Veronica. Selimut bayi berada di pelukan wanita itu. Raffi, panggil Kiai. Alhamdulillah, kau ada di sini. Raffi berdiri tegak. Kiai, Veronica, ia menatap mereka bergantian, bingung. Kiai, apa yang terjadi? Veronica menghentikan langkah di depan Raffi. Nafasnya sedikit tersengal karena berjalan tergesa. Matanya langsung tertuju pada gelang di tangan Raffi. Ia menggenggam selimut bayi lebih erat, seolah sedang menahan sesuatu yang hampir pecah dalam dirinya. Kami datang karena harus bicara sesuatu yang sangat penting, ucap Kiai dengan suara lembut. Ini tentang dirimu, tentang masa lalu, dan tentang Mak Siti. Suasana koridor terasa menegang. Raffi merasakan jantungnya kembali berdetak cepat. Di antara dua sosok yang berdiri di hadapannya, seolah ada pintu besar yang akan dibuka. Ia tidak tahu apakah di balik pintu itu ada terang atau jurang, tapi ia tahu ia tidak lagi punya pilihan selain melangkah masuk. Ruang kecil di ujung koridor rumah sakit dipinjam sementara sebagai tempat berbicara. Hujan di luar masih mengguyur, menempel di kaca jendela, membuat dunia di baliknya tampak kabur. Raffi duduk di kursi plastik, berhadapan dengan Veronica dan Kiai Hashim. Veronica menatap meja sejenak, mengatur napas. Selimut bayi ia letakkan perlahan, lalu kedua tangannya meremas ujung kain itu. Raffi, panggilnya pelan, bolehkah ibu memanggilmu begitu? Raffi sedikit terkejut mendengar kata itu. Ibu. Ia menelan ludah, tidak langsung menjawab. Hanya mengangguk samar. Lebih karena rasa sungkan pada wanita yang jauh lebih tua dan kaya raya di depannya. Beberapa hari ini, hidup saya seperti diaduk, lanjut Veronica. Sejak pertama kali melihatmu mengamen di lampu merah, saya tidak tenang. Suaramu, wajahmu, gelang di tanganmu. Semua itu seperti potongan kenangan yang tiba-tiba hidup kembali. Ia menatap gelang huruf V di tangan Raffi. Gelang itu, kau memakainya sejak kapan? Sejak Raffi bisa ingat, jawab Raffi perlahan. Kiai bilang, gelang ini sudah ada di tangan Raffi ketika Raffi ditemukan di teras masjid dulu. Veronica menghela napas yang berat. Matanya berkaca-kaca. 30 tahun lalu, saya punya bayi laki-laki. Ia hilang di pasar bersama pembantu saya, Siti. Sejak hari itu, hidup saya penuh penyesalan. Saya menyalahkan semua orang, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan takdir. Tapi sejauh apapun saya mencari, saya tidak pernah menemukannya. Raffi menatapnya lekat-lekat. Jantungnya berdesir saat mendengar nama Siti. Mak Siti. Waktu polisi menghubungi saya dulu, Veronica melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, mereka sempat menemukan bayi di dekat masjid. Ada kertas bertuliskan nama Raffi. Tapi, ada kekacauan dalam penyelidikan. Saya panik, suami saya panik, keluarga kami pun campur tangan. Ada orang yang mengatakan itu bukan anak saya, ada yang bilang sebaliknya. Pada akhirnya, bayi itu tidak pernah saya temui.
Kiai Hashim menunduk, mengingat hari ketika beberapa orang berseragam datang membawa pertanyaan, lalu pergi tanpa kejelasan. Kiai simpan foto dan selimut yang ditinggalkan bersama Raffi, sambung Kiai. Kiai kira suatu hari akan ada yang datang menjemput, tapi tidak ada seorang pun yang muncul. Veronica membuka tasnya, mengeluarkan kotak kayu kecil yang sama dengan milik Kiai. Dari dalam, ia mengeluarkan satu foto lama. Dirinya, jauh lebih muda, menggendong bayi laki-laki. Di dahi bayi itu ada bekas luka kecil. Raffi mendekatkan wajah, menatap bayi di foto itu. Meski gambar agak kabur, ia bisa melihat gelang di pergelangan tangan bayi tersebut. Bentuknya sama persis dengan yang ia pakai sekarang. Anak dalam foto ini, Veronica berbisik, namanya juga Raffi. Suamiku yang memilih. Ia bilang, nama ini doa, supaya anak kami menjadi orang yang lembut hati tapi kuat memegang kebenaran. Suara Veronica pecah. Saat melihatmu di lampu merah itu, memakai gelang dan punya bekas luka kecil di alis yang sama. Saya merasa Allah sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini saya tangisi. Raffi otomatis menyentuh alis kirinya. Bekas luka kecil itu pernah ia tanyakan pada Kiai. Kiai bilang, waktu masih bayi ia pernah terjatuh di tangga masjid. Luka itu tidak pernah hilang. Raffi, suara Veronica serak, bolehkah ibu melihat lebih dekat wajahmu? Pelan, Raffi menggeser kursi, mendekat. Veronica menatapnya lekat-lekat. Setiap garis wajahnya diperhatikan satu persatu. Mata, hidung, bibir, bahkan cara ia menelan ludah. Semuanya terasa sangat akrab. Seolah ia sedang melihat versi dewasa dari bayi yang puluhan tahun lalu ia tinggalkan dengan air mata. Tanpa sadar, tangan Veronica terangkat, menyentuh pipi Raffi yang kasar oleh kehidupan jalanan. Sentuhan itu membuat Raffi kaget, namun ia tidak menepis. Dalam sentuhan itu, ia merasa sejenis hangat yang belum pernah ia rasakan dari siapapun selain Mak Siti. Anakku pernah punya garis kecil di alis kiri, ujar Veronica pelan. Bekas ia terantuk meja saat belajar tengkurap. Dokter bilang tidak apa-apa, hanya akan meninggalkan bekas tipis. Bekasnya sama persis dengan yang ada di wajahmu sekarang. Air mata mengalir di pipi Veronica. Ia menarik nafas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang sudah ia simpan 30 tahun. Raffi, semua tanda ini membuat ibu percaya, kau adalah anak yang hilang itu. Anak yang ibu cari dalam setiap doa dan tangis. Ibu tidak punya bukti lebih dari ini, selain hatimu yang Allah buat terasa begitu dekat dengan hati ibu. Keheningan menggantung di ruangan. Raffi menatap Veronica, napasnya tidak teratur. Sebagian dirinya ingin berlari, menjauh dari kenyataan baru ini. Sebagian lain ingin percaya, ingin berpegangan pada kemungkinan bahwa ia bukan lagi anak kardus tanpa nama, melainkan seseorang yang pernah sangat dirindukan. Kalau benar begitu, Raffi berbisik, kenapa dulu ibu meninggalkan Raffi di teras masjid? Pertanyaan itu memantul di udara, disambut oleh suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Veronica menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak meninggalkanmu di sana dengan sengaja. Nak, suaranya pecah. Hari itu, di pasar, saudara ipar ibu ikut datang. Ibu sempat mempercayainya. Tapi ibu mendengar percakapan tentang rencana jahat mereka. Mereka tidak ingin anak ibu tumbuh. Karena harta keluarga akan jatuh ke tangan ibu dan anakmu, bukan ke mereka. Air mata Veronica kian deras. Ibu panik, berusaha merebutmu dari tangan mereka, tapi semuanya kacau. Dalam kekacauan itu, pembantu kita, Siti, mengambilmu, berlari menyelamatkan. Ibu mengejar, tapi tiba-tiba ibu didorong hingga pingsan. Saat sadar, polisi bilang Siti menghilang membawamu. Raffi merasakan tenggorokannya kering. Nama Siti kini terdengar berbeda. Selama ini, ibu menyalahkan Siti, lanjut Veronica. Menganggap ia menculikmu untuk uang. Padahal bisa jadi ia justru menyelamatkanmu dari niat jahat saudara ipar ibu. Ibu baru paham setelah Kiai bercerita bahwa Siti bertahun-tahun mengabdikan hidup di pesantren ini, membesarkanmu. Veronica menggenggam tangan Raffi kuat-kuat. Maafkan ibu, nak. Maafkan karena 30 tahun kau hidup tanpa kepastian, sementara ibu larut dalam kesedihan dan tidak mencari kebenaran sampai tuntas. Raffi menunduk. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh.
Ada rasa perih, tapi juga anehnya ada rasa lega karena setidaknya ada alasan di balik luka lamanya. Raffi, Kiai memecah keheningan, kau berhak marah, kau berhak bingung. Tapi sekarang ada satu hal yang harus kita utamakan, nyawa Maksiti. Ia terbaring di sana menunggu operasi, sementara semua benang merah ini mengarah padanya. Raffi mengangkat wajah, teringat kembali pada batas waktu 1 jam. Betul, Kiai. Operasi Maksiti. Veronika menyeka air matanya, lalu berdiri. Berapapun kekurangan biayanya, ibu yang bayar. Bukan sebagai balas budi, tapi sebagai permintaan maaf. Tanpa Siti, mungkin kau tidak akan bertahan sampai sebesar ini. Raffi tertegun. Tapi Bu. Tidak ada tapi, potong Veronika lembut. Kalau benar kau anak ibu, maka menolong ibumu yang lain adalah kewajiban pertama yang harus kita lakukan bersama. Ia meraih tas, melangkah cepat keluar ruang. Kiai dan Raffi saling pandang sejenak, lalu ikut menyamakan langkah. Di luar, hujan seakan semakin deras, tapi di dalam hati Raffi, sesuatu mulai jernih. Ia mungkin tidak mengerti seluruh masa lalu, tapi ia tahu satu hal. Allah sedang menganyam ulang kisah antara 2 ibu dan seorang anak yang terjebak di tengahnya. Loket administrasi mendadak sunyi ketika Veronika datang bersama Kiai dan Raffi. Petugas yang tadi berbicara dengan Raffi langsung berdiri, terkejut melihat wanita dengan penampilan jelas kalangan atas itu datang dengan langkah mantap. Saya ingin melunasi seluruh biaya operasi Ibu Siti, ucap Veronika tanpa bertele-tele. Sekarang juga, jika perlu, saya bayar lebih sebagai jaminan. Petugas tergagap. Baik, Nyo, Ibu. Kami siapkan berkasnya. Sementara administrasi sibuk, Veronika menoleh ke Raffi. Kau kembali dulu ke kamar Maksiti. Katakan padanya operasi tetap berjalan. Jangan biarkan ia cemas. Raffi mengangguk, berlari kecil menyusuri koridor. Di kamar, Maksiti masih terbaring dengan mata setengah terpejam. Ia menoleh pelan saat mendengar langkah Raffi. Bagaimana, Nak? Suaranya lemah. Raffi mendekat, memegang tangannya erat. Mak, Allah kirim pertolongan dengan cara yang benar-benar Raffi tidak duga. Biaya operasi Mak sudah ada. Operasi tidak jadi ditunda. Mata Maksiti membesar, basah. Dari mana, Nak? Raffi menarik napas, mencoba menata kalimat. Ada wanita baik hati yang membantu. Namanya Veronika. Nama itu membuat Maksiti terdiam. Wajahnya yang pucat mendadak tampak dipenuhi sesuatu antara kaget dan takut. Bibirnya bergetar, seolah menahan kata yang sulit keluar. Veronika, ia membisik pelan. Veronika datang ke sini. Mak kenal Bu Veronika? Tanya Raffi. Maksiti menutup mata sejenak, air mata menetes. Raffi, panggil dia ke sini. Ada hutang yang harus Mak bayar dengan kejujuran. Tak lama, Veronika masuk bersama Kiai. Begitu melihat sosok di ranjang, langkahnya terhenti. Wajah yang dulu ia lihat setiap hari di rumahnya kini muncul dalam versi jauh lebih tua dan rapuh. Siti, suara Veronika pecah. Maksiti memaksa bangun sedikit, meski tubuhnya lemah. Nyonya. Dalam satu sapuan waktu, 30 tahun seakan runtuh. Dua perempuan ini saling tatap, masing-masing membawa luka dan penyesalan. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, ujar Veronika, air matanya jatuh. 30 tahun aku membencimu, menyalahkanmu, menganggap kau penculik anakku. Maksiti menunduk, bahunya gemetar. Maafkan saya, Nyonya. Saya memang membawa pergi Raffi waktu itu. Tapi saya tidak pernah berniat menculik. Raffi berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan Maksiti. Kiai berdiri sedikit di belakang, memberi ruang pada keduanya. Ceritakan semuanya, Siti, pinta Veronika. Di depan Raffi dan Kiai. Biarkan hari ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Maksiti menarik napas pelan, mengumpulkan sisa tenaga. Hari itu, di pasar, saya bawa Raffi seperti biasa. Nyonya bilang saya boleh ajak jalan-jalan, karena Nyonya ada urusan sebentar. Saya belikan dia mainan kecil. Tidak lama, ipar Nyonya datang. Katanya, ia diutus untuk membantu saya mengurus Raffi. Ia berhenti, menelan ludah.
Awalnya saya percaya. Tapi kemudian saya dengar percakapan mereka di pojokan. Ia bicara dengan seseorang lewat telepon, mengatakan, anak itu harus hilang, supaya harta keluarga tidak jatuh ke tangan Veronica dan keturunannya. Mereka menyebut nama Raffi, menyebut Nyonya. Veronica menutup mulut, ngeri mendengar kalimat yang selama ini hanya berupa kecurigaan samar di kepalanya. Saya panik, lanjut Maksiti. Tanpa pikir panjang, saya peluk Raffi dan lari. Mereka mengejar, orang-orang pasar bingung. Saya masuk ke gang kecil, lalu ke masjid terdekat. Di sana saya minta tolong, tapi semua orang juga takut. Saya ketakutan, Nyonya. Takut kalau saya kembali ke rumah membawa Raffi, justru mereka akan mengambilnya. Air mata menetes deras di pipi keriput. Saya memutuskan menitipkan Raffi di teras masjid, berharap orang alim akan menemukannya dan merawatnya. Saya tinggalkan selimut dan foto, juga menulis namanya. Niat saya, setelah keadaan tenang, saya akan kembali dan mengambilnya. Tapi saat saya kembali, Raffi sudah tidak ada. Orang di sana bilang bayi itu sudah diurus oleh kiai yang baik hati. Saya tidak berani menunjukkan diri, takut dituduh menculik. Raffi menahan napas. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Maksiti, seolah menjahit ulang cerita yang tercerai. Veronica mendengar dengan tangan menutup wajah, sesekali menggeleng pelan. Sejak itu saya hidup berpindah-pindah. Nyonya, suara Maksiti melemah. Hingga angin membawa saya kembali ke pesantren ini. Di sana saya melihat Raffi, sudah sedikit lebih besar, diasuh oleh Kiai Hashim. Saya tahu dialah bayi yang dulu saya titipkan. Saya tidak berani mengakui apapun. Saya hanya memohon diizinkan mengabdi di pesantren, membantu apa saja, asal bisa dekat dengannya. Maksiti memandang Raffi dengan tatapan yang penuh cinta dan rasa bersalah. Kau memanggilku Mak suatu hari, tanpa saya minta. Sejak itu, saya berjanji pada diri sendiri, kalaupun dunia mengutuk saya sebagai penculik, saya akan terima, asalkan saya bisa membayar dosa saya dengan merawatmu sebaik yang saya mampu. Ruangan hening. Hanya terdengar suara mesin infus yang berdetak pelan. Veronica mendekat ke sisi ranjang, air mata tak terbendung. Selama ini aku salah menilai, Siti. Aku menuduhmu yang tidak-tidak. Padahal kau justru orang yang menyelamatkan anakku dari orang yang ingin menyingkirkannya. Maksiti menggeleng pelan. Saya tetap salah, Nyonya. Saya harusnya melapor, bukan lari. Saya harusnya kembali lebih cepat. Kalau saya berani menjelaskan dari awal, mungkin Nyonya tidak akan menanggung duka selama ini. Veronica memegang tangan Maksiti, menggenggamnya erat. Kita sama-sama salah langkah. Tapi Allah masih memberi kesempatan kita bertemu hari ini untuk saling memaafkan. Ia menoleh ke Raffi. Nak, di depanmu sekarang ada dua perempuan yang sama-sama mencintaimu dengan cara yang berbeda. Satu melahirkanmu tetapi kehilanganmu, satu tidak melahirkanmu tetapi mengasuhmu. Kalau kau marah, marahlah pada kami, bukan pada Allah. Karena dia justru sedang menyatukan kita kembali. Raffi tidak sanggup menahan air mata. Ia memeluk Maksiti pelan, lalu menoleh pada Veronica yang juga menangis. Di dalam diri, ia merasakan dua gelombang kasih yang berusaha ia rangkul sekaligus. Sakit, tapi hangat. Maksiti menyentuh pipi Raffi. Nak, kalau setelah ini hidupmu berubah, jangan lupakan pesantren dan kiai. Jangan lupakan bahwa dulu kau hanya anak yang ditemukan di kardus. Harta bisa datang dan pergi, tapi wajah yang kau bawa ke hadapan Allah nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya. Raffi mengangguk, menggenggam tangan Maksiti dan Veronica bersamaan. Raffi tidak akan lupakan siapapun. Raffi tidak mau memilih satu ibu dan membuang ibu yang lain. Raffi ingin mencintai kalian berdua karena Allah. Kiai Hashim menunduk, menyeka sudut mata. Dokter mengetuk pintu, memberitahu waktu operasi semakin dekat. Perawat mulai mempersiapkan ranjang untuk didorong ke ruang bedah. Sebelum pintu ditutup, Veronica membungkuk, mencium kening Maksiti. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku, bisiknya. Kalau Allah mengizinkan engkau hidup lebih lama, aku akan mengurusmu seperti keluargaku sendiri. Kalau tidak, aku berdoa Allah lapangkan kuburmu dan menghapus ketakutanmu selama ini. Maksiti tersenyum lemah. Amin, Nyonya.
Ranjang pelan-pelan didorong keluar kamar. Raffi mengikuti sampai pintu ruang operasi. Di sana, ia berhenti, memegang bahu Maksiti sekali lagi, lalu menatap lampu di atas pintu yang siap menyala merah. Di dalam, pisau, cahaya, dan tangan-tangan dokter akan berusaha merebut satu nyawa dari genggaman maut. Di luar, seorang anak, seorang ibu kandung, dan seorang kiai menunggu dalam doa, sementara langit di luar masih meneteskan hujan yang seperti ikut bersaksi atas pengakuan dosa yang akhirnya terucap. Jam dinding di ruang tunggu seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Raffi duduk di kursi panjang, menggenggam tas kecilnya yang kini terasa ringan. Veronica duduk di sampingnya, tidak melepaskan selimut bayi dari pelukan. Kiai Hashim di sisi lain, bibirnya bergerak pelan melafalkan doa. Setiap kali pintu ruang operasi berderit, dada mereka serentak menegang. Perawat keluar masuk, membawa peralatan, memberikan kabar singkat. Masih proses. Tunggu sedikit lagi. Doakan saja, ya. Dalam penantian itu, Veronica sesekali melirik Raffi. Wajah pemuda itu tampak lelah, kelopak matanya bengkak karena menangis, namun sorot matanya tetap lembut. Ada garis-garis di wajahnya yang mengingatkan Veronica pada suaminya. Senyum tipis, caranya menggenggam tangan, bahkan cara ia menghela napas. Raffi, ujar Veronica pelan, memecah senyap. Kalau semua ini terlalu berat untukmu, ibu mengerti. Raffi menggeleng. Tidak, Bu. Raffi hanya masih berusaha menerima bahwa dalam satu hari, Raffi menemukan ibu kandung, sekaligus hampir kehilangan ibu yang membesarkan. Veronica menunduk, air mata kembali berkilat. Ibu datang terlambat 30 tahun. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menebus itu. Raffi menatap selimut bayi di pelukan Veronica. Ia mengangkat gelang huruf V yang melingkar di tangannya. Selama ini, huruf ini hanya tanda tanya di hidup Raffi. Mulai hari ini, biar huruf ini jadi pengingat bahwa Allah pernah mempertemukan Raffi dengan rasa kehilangan, agar ketika bertemu lagi dengan ibu, Raffi tahu cara menghargai. Veronica tersenyum di tengah air mata. Kau bicara seperti kiai. Raffi hanya santri yang sering salah dan takut, jawab Raffi lirih. Kalau Allah berkehendak mengangkat derajat Raffi lewat ujian ini, semoga Raffi tidak sombong setelahnya. Suasana kembali tenang. Waktu seakan memanjang. Akhirnya, lampu di atas pintu ruang operasi padam. Pintu terbuka, dokter keluar dengan masker yang sudah ia turunkan dari wajah. Mereka bertiga serentak berdiri. Bagaimana, Dok? Tanya Raffi, suaranya nyaris tidak terdengar. Dokter menghela napas, lalu tersenyum kecil. Operasi berjalan lancar. Kondisi Ibu Siti masih lemah, tapi sejauh ini respon tubuhnya baik. Ia butuh banyak istirahat dan dukungan. Raffi menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis haru. Veronica mengucap syukur pelan. Kiai Hashim menengadah, berbisik, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri kami kesempatan memperbaiki hati. Beberapa jam kemudian, ketika Maksiti dipindahkan ke ruang pemulihan, Raffi bergantian masuk untuk menemaninya. Veronica menunggu di luar, memberi ruang bagi mereka berdua. Dari celah pintu, ia melihat Raffi duduk di samping ranjang, membaca ayat pelan, meniupkannya ke telapak tangan dan mengusap lembut kepala Maksiti. Dalam pemandangan itu, Veronica menyadari sesuatu. Ia tidak datang untuk merebut Raffi dari pesantren, dari kiai, dari Maksiti. Ia datang untuk menambahkan lingkaran kasih di sekitar Raffi, bukan menggantinya. Hari-hari berikutnya menjadi awal babak baru. Veronica melibatkan pengacara untuk menindak saudara iparnya yang dulu merencanakan hal jahat. Bukti lama digali, saksi lama dicari. Bukan demi dendam, tetapi demi membersihkan nama Siti yang puluhan tahun tercatat sebagai buron dalam berkas. Perlahan, kebenaran mulai diungkap secara resmi, dan nama Siti pun dibersihkan. Maksiti menjalani masa pemulihan dengan lebih tenang. Veronica sering datang membawa makanan bergizi, obat tambahan, dan buku zikir. Kadang, mereka berdua mengobrol pelan tentang masa lalu, saling meminta maaf, sambil Raffi duduk di antara mereka, menggenggam tangan keduanya. Suatu sore beberapa minggu kemudian, Veronica mengajak Raffi keluar sebentar dari rumah sakit. Mobil hitam mereka berhenti di perempatan kota,
tempat di mana pertemuan pertama sebenarnya terjadi. Lampu merah menyala. Veronica meminta sopir memarkir agak ke tepi. "Turun sebentar, nak," pintanya. Raffi turun, membawa gitar tua yang kini selalu ia bawa walau sudah jarang mengamen. Ia berdiri di titik yang sama di mana ia dulu menyanyi dengan perut kosong dan hati penuh cemas. "Dulu, di sini, ibu melihatmu pertama kali," kata Veronica, berdiri di sampingnya. "Saat itu ibu hanya seorang wanita kaya yang hidup dalam penyesalan. Kau hanya pengamen yang dianggap mengganggu jalan orang. Tapi Allah melihat lebih dalam dari itu." Raffi memandang lampu lalu lintas yang berganti warna. Waktu itu Raffi merasa ibu menatap dengan cara yang aneh. Bukan seperti orang kaya yang memandang hina pengamen. Ada sesuatu yang Raffi tidak mengerti. Veronica tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, meraih bahu Raffi. "Sekarang kau mengerti." Raffi mengangguk pelan. Sekarang Raffi mengerti. Tatapan itu tatapan seorang ibu yang kehilangan. Ia mengangkat gitar, memetik senar pelan. Tidak lagi untuk meminta belas kasihan, tetapi sebagai rasa syukur. Lagu yang ia nyanyikan kali ini berbeda. Bukan tentang ibu yang menahan lapar, tapi tentang jalan panjang yang akhirnya mempertemukan tiga hati dalam satu pelukan. Beberapa pengendara menoleh, sekadar penasaran melihat pemuda dan wanita berkelas berdiri bersama di tepi jalan. Mereka tidak tahu bahwa di tempat itulah, sebuah doa 30 tahun akhirnya diijabah. Selesai bernyanyi, Raffi menurunkan gitar. Veronica memandangnya lama, lalu memeluknya. Pelukan itu dalam, erat, mematahkan jarak waktu yang begitu panjang. "Maafkan ibu, nak," ucapnya dengan suara bergetar. "Ibu terlambat 30 tahun." Raffi membalas pelukan itu, menutup mata. Di belakang kelopak, ia melihat wajah kecil dirinya di dalam kardus. Tangan mungilnya memegang gelang huruf V. Ia melihat Kiai mengangkatnya, mendengar suara Mak Siti memanggilnya untuk makan, merasakan dinginnya hujan dan panasnya aspal lampu merah. Semua itu mengalir dan bermuara pada satu momen ini. "Tidak ada kata terlambat bagi hati yang pulang, Bu," jawabnya pelan. "Kalau Allah baru izinkan kita bertemu hari ini, berarti hari inilah waktu yang terbaik." Setelah itu, hidup Raffi memang berubah. Veronica mengakui Raffi sebagai anak di hadapan keluarga dan publik, meski proses hukumnya bertahap. Banyak mata terbelalak ketika mengetahui pengamen jalanan di lampu merah adalah pewaris sah kekayaan seorang miliarder. Namun Raffi memilih jalan yang mengejutkan banyak orang. Ia tetap tinggal di pesantren, membantu Kiai mengajar adik-adik santri. Ia hanya lebih sering bolak-balik mengunjungi Veronica dan belajar mengelola harta agar menjadi alat kebaikan, bukan sekadar simbol kekuasaan. Rumah megah yang dulu sunyi kini ramai dengan majelis ilmu dan anak yatim yang datang menerima santunan. Gitar tuanya masih ia simpan. Kadang, ia mengajaknya bernyanyi di acara pesantren, mengingatkan dirinya bahwa dulu ia pernah berdiri di tengah hiruk kota, dianggap tak penting, tapi selalu didengar oleh Allah. Di suatu malam yang tenang, ketika Mak Siti sudah cukup kuat berjalan pelan di halaman pesantren, Veronica datang. Mereka duduk bertiga di teras, di bawah langit yang bertabur bintang. Raffi menuangkan teh hangat ke cangkir keduanya. Mak Siti menatap Raffi dan Veronica bergantian. "Allah baik sekali pada kita. Dulu kita sama-sama kehilangan. Sekarang kita sama-sama menemukan." Veronica mengangguk, menahan haru. Allah memutar jalan jauh sekali, tapi ujungnya tetap saling mempertemukan. Raffi tersenyum. Mungkin karena kalau jalannya terlalu pendek, kita tidak belajar apa-apa. Malam itu, 3 orang yang dulu dipisahkan oleh salah paham, ketakutan, dan keserakahan orang lain, kini duduk bersama dalam lingkaran kecil. Tidak ada lagi kata hilang di antara mereka. Yang ada hanya pulang. Dan di pergelangan tangan Raffi, gelang huruf V memantulkan sedikit cahaya dari lampu teras. Bukan lagi sekadar misteri, melainkan saksi bahwa Allah tidak pernah keliru menaruh harap di hati hamba yang tidak berhenti mengetuk pintunya, sekalipun harus menunggu sampai 30 tahun untuk merasakan hangat pelukan seorang ibu kandung.